Halo guys, balik lagi di acara podcast kita hari ini. Dan kita mau ngebahas sesuatu yang seru banget, tapi agak tragis sih. Yaitu tentang, bayangin aja nih ya, ada satu negara sekecil kecamatan yang pernah jadi negara kaya nomor 2 di dunia per kapitanya, tapi tiba-tiba plot twistnya mereka jatuh miskin dan sampai bangkrut. Bangkrut total loh. Dan penasaran gak sih? Eh, nah, kebetulan di sebelah gue ini ada Melda dan ada Nila. Nah, sekarang silakan deh. Apa kabar nih kalian? Yuk, silakan dimulai. Halo, apa kabar kalian semua? Makasih ditanya, Kak. Aku kabar baik. Asli, sebenarnya pas aku nonton filmnya itu di video dari Casual Scholar itu, aku langsung mikir kayak, kok bisa ya ada negara sekonyol itu manajemennya? Kayak gila banget gak sih? Halo semuanya, ya parah nih contoh paling nyata dari yang namanya kutukan sumber daya alam yaitu kaya mendadak tapi hancurnya juga mendadak. Nah, buat yang belum tahu nih, bisa tolong diceritain dikit gak sih kronologisnya? Kok bisa ya sebuah pulau kecil di Pasifik yang namanya Nauru ini mendadak kaya raya, terus langsung miskin total? Mel, coba lu ceritain dikit Mel. Oke, jadi gini kata Mi, kalau Nauru itu kan pulaunya emang kecil banget ya, tapi tanah mereka itu ternyata isinya fosfat yang berkualitas paling top di dunia. Uniknya, fosfat itu terbentuk udah sampai ribuan tahun lalu dari kotoran burung purba. Nah, pas mereka merdeka tahun 1968, tambang itu dikelola sendiri. Saking melimpahnya, banyaknya, tahun 1970-an itu, pendapatan per kapita mereka itu sampai 2 kali lipat dari Amerika Serikat. Gila, bayangin aja warganya tuh dimanjain parah sama pemerintah, sekolah gratis, rumah sakit gratis, nggak ada pajak sama sekali. Bahkan kalau mau berobat atau kuliah ke luar negeri semuanya gratis. Tapi ya itu, mereka mikir fosfatnya gak bakal habis. Pemerintahnya mulai korupsi, investasinya bodoh, sampai dana cadangan mereka dikibulin sama mafia internasional. Pas fosfatnya habis, tahun 90-an lingkungan pulaunya udah hancur total semua. Gak punya air bersih, warganya kena krisis kesehatan kayak obesitas tertinggi di dunia dan negaranya langsung bangkrut. Ih, serem banget ya. Dari puncak dunia langsung jatuh ke dasar. Nah, kalau kita kaitin sama tugas kuliah kita, kira-kira gimana ya pandangan filsuf Thomas Hobbes kalau ngelihat kelakuan warga itu atau masyarakat Nauru pas lagi kaya raya itu gimana ya? Mel, lo kan kemarin sempat baca bagian Hobbes tuh. Menurut lo gimana, Mel? Menurut gue di bagian habis ini, pasti dia bakal bilang kayak, tuh kan bener kata gue. Habis ini kan punya teori kalau sifat dasar alami manusia itu egois, tamak, dan selalu digerakkan oleh nafsu yang pengen mencari kesenangan instan banget. Nah, pas uang fosfat cair, sifat asli manusia yang konsumtif ini keluar nih, langsung ketahuan. Mereka beli mobil mewah, padahal panjang jalan raya itu cuma puluhan kilometer doang. Warganya jadi malas kerja, semuanya disuapin negara, pejabatnya serakah, korupsi, demi gue masing-masing. Jadi tuh, kata Hobbes tuh kalau nggak ada hukum atau lembaga yang tegas, ya udah, jadi mereka tuh nggak punya moral untuk mendisiplinkan diri mereka sendiri. Jadi manusia secara alami bakal menjadi hancur, lingkungannya hancur, jadi sifat self-interestnya juga nggak terkontrol. Ini nih yang ngebunuh Nauru dalam waktu terdekat. Masuk akal sih ya. Sifat malas sama serakahnya itu tuh langsung keluar pas nggak ada kontrol. Nah, sekarang coba deh kalau kita bayangin kita Hmm. adalah warga Nauru yang lagi ngalamin kebangkrutan itu. Menurut kalian, kenapa sih negara kita ini dianggap gagal total dalam mencapai tujuan bernegara? Kalau kita pakai kacamata para pemikir besar kayak Plato, Aristoteles, Hobbes, sama Rousseau, coba dari Plato dulu Mel. Kalau aku jadi warga Nauru, aku bakal ngerasa negara ini gagal banget ya menuhin standar Plato. Karena bagi Plato sendiri itu negara dibentuk buat nyari keadilan. Dan itu cuma bisa dicapai kalau pemimpinnya itu bijaksana. Kayak filosofer King, itu pemimpin yang tahu mana yang benar secara moral. Tapi di Nauru, pemimpinnya malah ikutan buta karena harta. Gak bijaksana, cuma bikin kesenangan jangka pendek. Jadi moralitas negaranya rusak deh.
Benar, terus kalau dari Aristoteles, tujuan negara itu kan dibuat mencapai eudaimonia, alias kebahagiaan sejati lewat hidup yang berutamaan atau punya nilai kebaikan. Di Naura, warganya malah dijebak dalam kemalasan parah. Pas negaranya bangkrut, yang tersisa cuma penyakit, sorry, salah, ulangin ya. Ya. Benar, terus kalau dari Aristoteles, tujuan negara itu kan dibuat mencapai eudaimonia, alias kebahagiaan sejati lewat hidup yang berutamaan atau punya nilai kebaikan. Di Naura, warganya malah dijebak dalam kemalasan parah. Pas negaranya bangkrut, yang tersisa cuma penyakit, kronis depresi, dan kemiskinan. Jadi kebahagiaan sejati yang dimaksud Aristoteles itu gagal total, karena mereka cuma ngejar kesenangan materi doang. Kalau dari sudut pandang Hmm. Hobbes sama Rousseau gimana tuh? Kalau dari Hobbes sendiri sih kan simple ya, negara itu dibentuk minimal banget buat jaminan keamanan dan kelangsungan hidup warga negaranya. Supaya nggak balik ke zaman purba yang sangat brutal itu. Pas Nauru bangkrut, listrik mati, air bersih nggak ada, rumah sakit juga nggak jalan, berarti negara udah gagal total. Bahkan untuk hal paling mendasar yaitu melindungi hidup warga negaranya aja udah gagal. Nah, terakhir, kalau kata Reo saya, negara itu harusnya jalani general will atau kehendak bersama demi kebebasan dan kesejahteraan moral semua orang. Tapi di Naura, astagfirullah, tunggu, ulangnya. Oke. Nah, terakhir kalau kata Reo Sawo, negara itu harusnya jalani general will atau kehendak bersama demi kebebasan dan kesejahteraan moral semua orang. Tapi di Nauru, kedaulatan mereka malah digadaikan sama elit-elit politik demi keuntungan pribadi. Ujungnya, warga negara Nauru kehilangan kemandirian ekonomi. Sekarang mereka malah ketergantungan sama bantuan luar negeri seperti Australia. Kebebasan mereka sebagai bangsa merdeka menjadi semu banget. Hmm, komplit banget nih penjelasannya dari kalian berdua. Berarti memang gagal dari segala sisi filsafat politik. Nah, ini pertanyaan nih, terakhir buat obrolan kita. Nauru ini kan republik mini, kecil banget. Menurut opini kelompok kita nih, seandainya bisa diulang ya, didesain ulang dari awal, harusnya tujuan utama berdirinya negara sekecil Nauru ini buat apa sih? Kalau menurut gua, buat negara mikro kayak Nauru, tujuannya nggak susah. Muluk-muluk pengen saingan jadi raksasa ekonomi. Fokus utamanya harusnya ketahanan lingkungan sama keberlanjutan komunitas. Karena pulaunya kecil, sekali alamnya rusak, lu nggak punya tempat buat pindah. Jadi pemerintah harusnya fokus ngejaga keseimbangan alam. Mastiin pemerintahan pangan dan mandiri energi. Aku setuju banget sama Kanila. Sama satu lagi nih, tujuannya tuh harus fokus ke investasi kapasitas manusianya. Sumber daya alam kan kayak fosfat itu pasti ada batasnya dan bakalan habis. Tapi kecerdasan manusia itu nggak bakalan habis. Harusnya duit fosfat pada saat itu tuh bisa dipakai buat sekolahin warganya ke universitas terbaik di dunia. Atau bahkan bikin riset kelautan atau industri jasa yang mana ramah lingkungan. Jadi tujuan negaranya itu bisa jadi rumah yang aman, mandiri, dan punya harga diri buat komunitas kecilnya. Mantap, dapat banget nih poinnya. Berarti buat negara mini, small is beautiful, asalkan dikelola pakai otak dan bijaksana buat jangka panjangnya ya. Dan nggak terasa nih kita udah di penghujung obrolan nih guys. Diskusi hari ini seru banget dan ternyata dari teori filsafat kita bisa pelajari di kelas itu sebenarnya beneran nih bisa nentuin hidup matinya suatu negara. Makasih banyak buat Melda dan Nila yang udah mau ngobrol santai hari ini. Sama-sama, seru banget loh. Tip, thank you juga ya. Semoga bermanfaat buat yang dengerin. Dan buat dosen dan dosen kita yang tercinta dan teman-teman, rekaman video podcast lengkap dari kelompok kami bisa langsung diklik pada link di bawah ini ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Sampai Bye. ketemu.